Selamat siang, saya Nurul. Saya di saat ini berada di acara Expo Sehati 2022 yang mana sudah diselenggarakan dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Di sini saya bertepatan ada di area Gerakan Ciliwung Bersih. Kebetulan pada saat ini ada acara edukasi untuk bagaimana caranya mengolah sampah. Mari Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu sebelum narasumber kami Bapak Arif Nur Hidayat menyampaikan tentang TOS, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Gerakan Ciliwung Bersih yang akan disampaikan bagi kita semua dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa sama-sama hari ini untuk mendengarkan sosialisasi tentang TOS, teknologi olah sampah, sebetulnya di sumbernya. Yang kami hormati pada kesempatan ini Ibu Yayu, kebetulan beliau dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan beliau sekarang baru purna tugas dan ikut di dalam Persatuan Garda Tama Republik Indonesia. Kemudian yang kami hormati juga di sini ada pengurus Gerakan Ciliwung Bersih Bapak Sri Kaderi. Beliau itu Direktur PAM DKI tahun 2016 ya, 2009 sampai yang kami hormati juga Pak Adi, beliau juga dari UI, beliau juga S2 UI, beliau juga tadi memberikan pasukannya hadir di sini dan saya mengucapkan terima kasih banyak juga, sampaikan salam pada beliau bahwa luar biasa beliau untuk bisa merespon kami. Kemudian yang kami hormati Pak Sarmili, beliau juga komunitas peduli Ciliwung yang bisa sekarang juga teknologinya ke EcoPrint, nanti bisa lihat juga. Jadi salah satunya adalah bahwa karya dari komunitas peduli Ciliwung itu tidak hanya sampah, tetapi juga daun-daunan menjadi itu beliau yang rupanya punya jiwa art. Saya bilang, kok Pak Sarmili punya art? Iya Bu, dulu saya juara di dalam melukis, saya baru tahu beliau wartawan. Tepuk tangan nih Pak Sarmili ya. Saya kenal beliau tahun 2009. Ya, ini Pak Arif, beliau ahli TOS, udah melalang buana. Sudah berhasil mulai Jawa Barat, Jawa Timur, sampai Bali, sampai ND. Dan alhamdulillah nanti menunggu cerita ya Pak Arif pengalamannya, dan satu-satunya beliau juga sudah TOS ini teknologi olah sampah di sumbernya sebetulnya diidekan oleh Pak Dr. Legino, beliau tidak hadir Indonesia. Terus yang kedua Pak, teknologi olah sampah sungai ini di sumbernya itu adalah bisa untuk sebetulnya dengan energi yang waste to energy. Jadi selamat datang Ibu Rening, ini beliau jadi Kementerian Lingkungan Hidup waktu saya juga udah pensiun 12 tahun, tapi alhamdulillah untuk bisa untuk lingkungan. Nah kebetulan jadi GCB itu nanti kantornya menjadi EduCentrum Politeknik Negeri Jakarta. Jadi sekarang banyak sekali yang mereka, bahkan di GCB itu ada diplot untuk recycle. Jadi paving recycle dari Indofood, kertas-kertas itu direplik jadi paving. Jadi memang menjadi tempat dan ada sejarah. Nah ini kos ini, misalnya hari ini ya Pak, itu Bu hari ini katanya mau tos.
Jadi saya WA-in ke banyak supaya hadir ya, bisa melihat, apalagi dari Direktur Sekretariat. Jadi saya ingat dulu sebelum Pak Anies dengan PT S3R ya, pertama waktu saya kepala badan. Nah sekarang ini lebih gampang dan ini sebetulnya tadi harusnya ada contoh masak itu ya Pak, masak supermi motor listrik, jadi ya nanti cerita lah ya Pak, barangkali gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu kita perahu dulu waktu itu, kemudian juga mengambil peletnya, jadi belakang jadi nggak kelihatan. Kesempatan ini mungkin akan saya optimalkan untuk lebih banyak bercerita ya. Dan apa yang ada di depan Bapak Ibu ini sebenarnya display gimana kita mengolah sampah menjadi ini namanya bahan bakar jumputan padat. Jadi ini sudah ada standar SNI-nya. Kemudian metode TOS-nya ini sendiri kita sudah punya detail engineering design. Itu kebetulan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021 kemarin. Jadi sebenarnya metode ini sudah proven dan semua terus terang aja sebenarnya bukan Bu Penny salah sebenarnya tadi. Sebenarnya yang inisiator yang membuat TOS ini ada itu sebenarnya GCB. Karena GCB itu dulu yang yang istilahnya membantu kita untuk ke ND itu dibuat acara oleh Bu Penny pada saat itu. Namanya Journey to the East. Ini. Nah, kebetulan setelah kita di Kelungkung, Bu Penny datang bersama tim GCB. Nah, setelah dari GCB, nah barulah tuh saya sama Pak Supriyadi keluar dari SPPLN dan selesai tugas di sana. Akhirnya Bu Penny bikin TOS di GCB dan itu eksklusif. Setelah itu baru kita berpetualang ke ND. Jadi tepuk tangan buat Bu Penny gitu. Kalau nggak ada GCB, TOS nggak akan ada detail engineering design, nggak akan ada SNI bahan bakar jumputan padat, co-firing juga nggak akan ada. Dan alhamdulillah sekarang kita dari Gerakan Ciliwung Bersih ini terpilih di West Java Investment Summit. Besok saya akan presentasi dan kita udah jadi program Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau ada orang DKI di sini, mohon maaf, kenapa keduluan sih sama Jawa Barat gitu kan? Ini akan diambil Jawa Barat kan lucu gitu. Tapi dalam ruang lingkupnya adalah sungai. Karena di Ciliwung itu ada di Depok, Bogor, Bekasi sama Puncak ya. Nah itu jadi itu yang akan diakomodir oleh Jawa Barat, tapi tetap senternya itu di sini. Makanya saya berharap teman-teman dari DKI ini memperkuat yang ada di Jakarta, karena sekarang kita juga sudah dibantu oleh PLN UID, Jakarta Raya, PLN Group ya, stakeholders yang sudah ini, dan kita berharap nanti ya kita sama-sama gitu bisa menyolusikan ini sehingga tidak ada lagi sampah organik, sampah rumah tangga yang keluar dari yang dibungkus di kresek gitu ya, tapi udah langsung selesai di situ. Dan ini kalaupun tidak bisa jadi energi, dibiarin aja Bu. Misalnya sini ditaruh tanah gitu. Nah, hasil proses bio dryingnya ini dia sebenarnya bisa jadi pupuk lebih cepat daripada bikin kompos. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua bioaktivator ini. Bioaktivator ini juga udah ada di detail yang kita lakukan di GCB. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita sekarang juga selama 2 bulan ini semenjak saya pulang dari ND, kita sudah mulai sering melakukan pelatihan dan itu dihadiri dari seluruh Indonesia ya, dari PLN Group, dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah concern terhadap energi terbarukan. Ultimate, data ultimate, gimana caranya material ini bisa kita fuel blending sehingga quality kontrolnya bisa terjaga dan segala macamnya. Karena balik lagi, ketika off-taker sudah berkontrak seperti di ND itu kecil, cuma 2x7 megawatt, cuman sekitar sini paling berapa? 200.000, 300.000, nggak tahu tuh Pak Syuhada berapa tuh. Di sini paling 300.000. Kalau ada barang doang, padahal dalam prinsip operasional kan nggak bisa kayak gitu, harus kontinu walaupun kecil. 5 ton ya 5 ton terus. 10 ton. Styrofoam menjadi batako, sekarang menjadi clay, styrofoam, dan sekarang
SP menjadi bahan serbaguna untuk kerajinan, yaitu S itu keramik, clay itu clay karya, jadi karya dari limbah styrofoam sama bat, jadi karya ada di sini di sampingnya blok A itu. Nah, jadi saya mau pengen lebih jelasnya mesinnya Pak. Itu kan ada ranting-ranting, itu apa mesinnya dijual atau kita kredit. Nah, terus sama buat pelet itu kan perlu biaya. Itu bisa kredit atau beli mesinnya apa di donatorin gitu. Ini kita dan itu balik lagi. Kita open source. Kalau di komputer itu kita mau aja harus lumayan banyak. Ya. Ini kan double-double gitu ya. Nah, jadi tinggal dimasukin aja ke sini. Ya, langsung dimasukin. Terus nanti ada dikasih minyak tanah dulu atau penyulut awal. Ya udah nanti dibiarin sampai dia jadi bara. Ya udah di feeding terus gitu. Acara kesempatan kali ini selesai, tapi harapan kami tidak selesai sampai di sini, ya. Jadi harus berkelanjutan karena ilmu sudah terlanjur ya disampaikan. Maka maksudnya masa harus berhenti di sini kan tidak mungkin ya. Makanya sengaja nggak didemoin secara detail biar nanti harus ke sana. Penasaran. Iya. Penasaran. Nanti itu inovasi yang sangat baik karena dapat mengurangi sampah-sampah yang dari sumbernya, terutama untuk sampah-sampah organik, di mana kita ketahui bahwa lebih dari 50% sampah di Indonesia adalah sampah organik, sehingga harapannya ini dapat direplikasi di banyak perusahaan dan oleh pemerintah. Apa sih kalau saja harapannya? Ya, saya sih berharap dengan adanya acara ini masyarakat di DKI Jakarta ini, terutama di sekitar wilayah Ciliwung, bisa menyolusikan sampahnya di sumber ya. Dan dari paparan-paparan saya tadi juga adalah pemaparan yang paling terbaru gitu yang sudah kita lakukan saat ini. Jadi memang sebisa mungkin ya kita harus bisa berkolaborasi lah, bukan hanya dari sisi pemerintah tapi dari sisi swasta, BUMN dan segala macamnya, termasuk masyarakat yang terkecil. Paling nggak bikin aja box kecil bambu yang udah kita contohkan tadi ya, kemudian buat bioaktivatornya nanti bisa kita latih, simpen itu di rumah. Kemudian sampah organik, makanan, sampah daun-daunan, biomasa dan segala macamnya itu disolusikan di rumah ya, tanpa harus memasukkannya ke kantong kresek yang itu menimbulkan bau busuk. Jadi selesai sampah organik dan biomasa di sumber, dan itu juga bisa menjadi sebenarnya manfaat untuk bisa jadi pupuk dalam waktu cepat. Ya, terima kasih. Dengan siapa, brother? Arif Nur Hidayat dari GCB aja. Oke, siap, brother, makasih. Ini merupakan salah satu terobosan baru mengenai waste to energy yang sebenarnya bisa dilakukan di lingkungan kecil di skala rumah yang nantinya akan bermanfaat sekali. Apalagi sampah itu kan cenderung dari sumbernya ya yang bermasalah ini. Jadi dari rumah kita akan belajar bagaimana cara memilah sampah organik dan nantinya akan berguna untuk pelletisasi yang akan digunakan oleh salah satunya PLTU gitu. Harapannya ke depan seperti apa sih? Harapan ke depannya ilmu dari acara ini ya tentunya akan disebarluaskan ke masyarakat. Tentunya yang paling penting adalah poinnya sampah dari sumber dulu. Sampah dari rumah tangga ini harus terkelola dengan baik sebelum nantinya dibuang ke TPA, tempat pemulihan akhir sampah. Oke, terima kasih. Dengan kakak siapa? Dengan Liva. Liva dari mana? Kementerian PUPR. Kementerian PUPR. kita akhiri acara pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi foto bersama. Oke, sesi foto bersama. Setuju ya. 2, 3. Tos. Iya, slogannya ada, well-wellnya atau apanya? Ada nggak?